Baik, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan materi, mari kita berdoa. Bapa Gawi, kiranya pujian tadi menjadi doa dan kerinduan kami. Bahwa Engkaulah satu-satunya yang kami rindukan, yang kami ingin terus nikmati sebagai sumber kepuasan buat setiap kami. Meskipun kami juga sadar bahwa dalam kenyataan hidup kami sehari-hari, ada berbagai hal yang kami inginkan sebagai hal yang memuaskan kami, dan seringkali bukan Tuhan yang menjadi pemuas buat kami, ataupun pemuas menurut kami. Oleh karena itu ya Bapa, ampuni kami yang seringkali salah di dalam mencari kepuasan, dan akhirnya membuat hidup kami malah semakin merosot. Dan khususnya kalau pada hari ini kami akan membahas tema yang terkait dengan bulan kasih sayang di dalam bulan Februari ini. Bagaimana kami bisa memiliki pemahaman yang lebih utuh tentang cinta dan juga seks. Kiranya Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tolong, khususnya hamba-Mu, sehingga melalui hamba-Mu ini, setiap kami sungguh-sungguh ditolong untuk menikmati firman Tuhan, dan juga lebih mensyukuri dan merayakan seksualitas yang Tuhan hadirkan, Tuhan sediakan buat setiap kami. Berkati juga jaringan internet yang kami gunakan di tempat kami masing-masing, agar itu tidak menjadi kendala untuk kami bisa menikmati Tuhan. Dalam namamu Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, selamat malam kakak abang dan teman-teman sekalian. Saat ini kita akan masuk kepada pembahasan materi kita. Dan memang ini topik yang diharapkan bisa relate ya dengan bulan kasih sayang. Dan tema kita adalah Broken to Beautiful. Dari kerusakan ataupun juga keretakan menjadi indah. Atau mungkin indah kembali. Ya. Eh, Oke, sebentar. Saya coba cek lagi ya. Oke, maaf. Ya, rekan-rekan. Jadi kalau hari ini kita bicara tentang kaitan dengan seksualitas, maka ya kita bertemu dengan berbagai media dan juga iklan yang juga menawarkan sesuatu yang berbau seksualitas. Nah, saya ambil satu iklan yang memang ini kalau dari Thailand iklan-iklannya itu nggak ada matinya ya. Nah, justru dari sini kita bisa melihat sesuatu hal yang cukup menarik. Oke, ya rekan-rekan, jadi ya kita bisa melihat di sini bagaimana ada seorang perempuan yang menggunakan pakaian yang cukup ketat dan dia berupaya sedemikian rupa untuk tampil menarik, tetapi ternyata itu perjuangan yang sangat-sangat sulit di mana dia harus nahan napas dalam jangka waktu tertentu dan dia baru kemudian bisa menghela nafas ataupun juga menunjukkan dirinya sesungguhnya ketika dia sudah sendirian dan tidak ada yang melihat dia. Jadi rekan-rekan sekalian ini adalah satu gambaran yang cukup menarik. Memang sebenarnya saya ingin ajak kita untuk diskusi sebentar ya, tetapi mungkin berhubung waktunya juga tidak memungkinkan. Tapi setidaknya kita bisa melihat di sini ada berbagai gambaran yang bisa kita dapatkan ya tentang bagaimana apa ya namanya ya eh, membuat orang supaya menarik, pakaian seperti apa yang dikenakan, dan cara berpikir para pria itu seperti apa. Rekan-rekan, jadi kita lihat di sini banyak hal yang bisa kita sebenarnya diskusikan dari iklan ini. Tetapi salah satu yang kita lihat adalah bagaimana unsur seksualitas itu menjadi satu hal yang menarik untuk orang, entah itu untuk membuat orang tertarik sama seseorang yang lain, atau itu dipakai di dalam interaksi pekerjaan. Atau mungkin misal di sini, misalnya seandainya dia adalah seorang eh, sales dan sebagainya, ataupun hendak bertemu dengan klien dan lain-lain, itu juga hal yang memang akan
sangat berperan di situ. Sehingga ini menjadi satu situasi yang cukup dekat dengan kita, para alumni. Nah, rekan-rekan, jadi kita bicara tentang seksualitas dalam hal ini. Nah, hari ini memang kita masuk dalam bulan Februari, bulan kasih sayang. Nah, tetapi memang rekan-rekan seringkali kata kasih, kata sayang, kata cinta atau love itu maknanya sudah banyak kali dikurangi, direduksi. Nah, saya ini memang generasi tahun kelahiran 70-an ya, ya 79 lah. Nah, jadi saya waktu zaman remaja itu dengar lagu ini ya. I'll Make Love to You. Penyanyinya adalah grup musik Boys to Men. Nah, jadi rekan-rekan di sini saya nggak tahu apakah satu generasi dengan saya atau tidak, tapi ini lagu yang cukup terkenal di tahun 90-an. Nah, judulnya I'll Make Love to You. Ada kata love di situ. Kalau diterjemahkan secara harfiah, saya akan membuat cinta kepadamu. Nah, tetapi ternyata I'll make love to you di sini pengertiannya bukan sekedar saya hendak mencintai kamu atau saya sedang membangun cinta dengan kamu. Tetapi kalau nanti teman-teman mau dengar lagunya, nonton video klipnya, mau lihat liriknya, ini bicara tentang hubungan seksual. Sehingga tidak jarang di dalam pengertian di luar sana, kalau bicara tentang I'll make love to you, itu artinya saya hendak bercinta denganmu, atau lebih tepatnya saya ingin berhubungan seks dengan kamu. Jadi teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian, kita melihat di sini bahwa konotasi cinta tidak jarang itu dipersempit maknanya hanya sebatas hubungan seksual. Nah, inilah yang menjadi tantangan buat kita. Kenapa? Karena ketika bicara tentang seksualitas, ada berbagai pergeseran yang terjadi. Misalnya, pertama, kalau dulu itu orang pacaran di malam minggu, ya mungkin ya orang tua teman-teman, atau teman-teman juga gitu, saya nggak tahu juga ya. Tapi kalau sekarang itu orang bisa pacaran kapan saja dan di mana saja. Terutama ya melalui internet itu bisa dimungkinkan. Kemudian kalau dulu orang pacaran, maka sekitarnya atau orang tuanya pas tahu mereka akan nanya, emang kapan mau nikah? Nah, jadi kita melihat bahwa kalau dulu orang pacaran itu dikaitkan dengan pernikahan. Kalau sekarang orang pacaran, bahkan anak SMP pun, SD pun bisa pacaran, itu lebih kepada having fun, entertainment, kesenangan dan hiburan. Ada pergeseran. Yang ketiga adalah ada pergeseran dari keintiman nyata kepada keintiman virtual dan relasi yang searah. Sehingga ya makanya tidak jarang ada orang-orang yang kemudian merasa nyaman sekali dengan chat GPT dan bahkan ada juga yang sampai nikah dengan robot. Jadi ada pertukaran ya bahwa ketika mungkin mengalami kesulitan untuk punya keintiman di dunia yang real dengan orang dan manusia yang real, maka keintiman virtual dan relasi searah ini menjadi satu alternatif buat orang-orang ketika mereka ingin mencari keintiman. Kemudian yang terjadi sekarang adalah semakin terbiasa orang-orang termasuk ya anak-anak muda dengan kata perceraian, gay, lesbian, transgender, crossdresser, itu satu hal yang biasa, nggak terlalu, aduh kasihan ya, aduh parah ya, aduh sedih ya dia bercerai. Tidak. Termasuk juga yang LGBT ini dan bahkan crossdresser juga demikian ya. Jadi rekan-rekan sekalian, eh, anak saya itu lagi mengikuti film kartun JoJo Bizarre Adventure. Nah, yang pembuatnya itu namanya Araki. Nah, tapi kemudian eh ya saya bilang sama dia, kok gambar-gambarnya kayaknya pria-prianya sepertinya sangat feminin ya. Misalnya pakai jaket, kemudian kancingnya dibuka, dadanya terlihat, tapi jaketnya itu warna pink dan bentuk hati. Ya, tapi memang warna pink nggak langsung identik dengan wanita ataupun bencong ya, bukan. Tetapi kemudian tiba-tiba ada satu video yang muncul tentang si Araki ini bahwa dia pria tapi pakai pakaian wanita. Sehingga di dalam video tersebut ada judul clickbaitnya, apakah Araki ini adalah seorang femboy, ya femboy, feminine boy. Nah,
Kemudian diusut punya usut, ternyata itu foto dia ketika pakai baju perempuan saat ada acara cross dressing itu. Nah, jadi dalam hal ini ya ketika anak saya tahu, dia bilang, iyalah itu kan cuma cross dressing, dia lagi cross, jadi dia sebagai cross dresser, dia tetap cowok. Nah, jadi rekan-rekan dalam hal ini ya kita melihat bahwa itu satu hal yang sudah menjadi bagian yang terbiasa buat orang-orang zaman sekarang. Bahwa ya nggak apa-apa cross dressing. Cowok pakai pakaian cewek, cewek pakai pakaian cowok, dan mungkin kalau cewek pakai pakaian cowok lebih mudah orang bisa melihat ya, nggak terlalu bingung. Berikutnya adalah semakin marak kejahatan seksual yang terorganisir. Bahkan ini juga merambah ke anak-anak remaja, anak-anak kecil. Ketika mereka terhubung secara online, main Roblox dan lain-lain, tiba-tiba masuklah pesan, diajak ketemu dengan satu orang tertentu yang menjadi semacam mentornya dalam bermain game. Dan akhirnya terjadilah berbagai kejahatan seksual yang terorganisir. Jadi memang kita melihat di sini hal-hal yang berbau seksual itu semakin mudah ditemui, semakin sangat terekspos. Dan repotnya, pendidikan seks di kalangan komunitas Kristen, entah sekolah Kristen, entah gereja, ataupun persekutuan, itu masih minim. Bahkan pendidikan seks usia dini pun masih sangat minim diberikan kepada anak maupun kepada orang tuanya. Bahwa cowok dengan cewek itu beda dan seterusnya. Itu masih sangat minim sekali. Sehingga yang repotnya adalah ketika di dalam komunitas Kristen, pengertian-pengertian yang benar tentang seksualitas itu tidak sering disampaikan dalam pembinaan-pembinaan di gereja ataupun khotbah-khotbah ibadah minggu ataupun juga di persekutuan-persekutuan baik itu persekutuan siswa, mahasiswa ataupun alumni. Nah, orang-orang hanya dapatnya dari internet di mana itu semua sejauh klik dan swipe. Nah, repotnya dalam hal ini tantangannya adalah masuk kepada pornografi. Nah, apa itu pornografi? Secara sederhana, definisinya adalah tulisan cabul atau tulisan berbobot cabul. Jadi dari kata pornea, porno, cabul, dan grafein, grafa ya, tulisan. Nah, tetapi intinya adalah entah tulisan, entah video yang berbobot cabul. Nah, di dalam Alkitab merupakan dosa. Nah, sehingga cakupan pornografi ini bukan hanya tulisan, tetapi juga gambar dan bahkan video. Nah, repotnya teman-teman sekalian, ada video dengan keterangan adults only. Artinya apa? Ini hanya untuk orang yang sudah dewasa. Berarti boleh dilihat, boleh tonton kalau sudah dewasa. Nah, ini maksudnya apa? Apakah maksudnya bahwa kalau orang dewasa itu sudah bisa lebih bijaksana dalam nonton hal-hal seperti itu? Nah, nanti kita akan bahas. Tapi inilah repotnya. Bagaimana orang ketika, ya terutama orang Kristen ya, minim pemahaman seksualitasnya, di luar sana, di tangannya, di handphonenya, begitu banyak konten-konten seksual yang bisa mempengaruhi dan mendidik dia. Nah, kalau tahun 2009, itu Indonesia berada di peringkat ketiga negara akses situs porno terbanyak. Jadi Indonesia cukup berprestasi ya dalam hal ini. Nah, waktu tahun 2020, khususnya pada masa-masa pandemi, ini memang banyak ya, banyak negara juga melakukan. Jadi pengguna internet di Indonesia paling banyak mengakses situs porno. Pendidikan, bagaimana memasak, dan seterusnya. Enggak. Ternyata banyaknya mengakses situs porno. Nah, jadi begitu pasca pandemi, hal ini akan terus terbawa sampai sekarang. Jadi kita melihat di sini dengan kemajuan teknologi, dengan internet yang mudah untuk didapat, terjadilah yang namanya dulu orang itu hanya melihat gambar atau video porno. Sekarang orang bisa membuat gambar porno, merekam video porno, dan taruh di internet, taruh di media sosial. Zaman saya dulu, saya baru terpapar pornografi itu ketika di SMA, saat teman saya bawa majalah yang sangat bagus kemasannya, tebal sampulnya, kertasnya lux. Dia panggil kami cowok-cowok, diajak ngumpul, lihat yuk, lihat tuh, gua ada majalah bagus. Kami semua ngeliat dan ya itulah isinya ya begitu. Nah, kalau sekarang nggak perlu lagi, udah gampang.
Kenapa? Karena dulu orang itu aktif cari gambar, susah banget. Harus mungkin ke Glodok dulu, cari VCD tertentu. Ya saya nggak sampai ke sana sih ya. Cuman tahu aja. Nah sekarang itu gambar dan video porno aktif cari penggunanya, aktif mencari orang-orang yang pengen dapat. Sehingga teman-teman sekalian ini satu kondisi yang sudah sangat bergeser sekali yang menjadi satu hal yang perlu menjadi peringatan buat kita. Nah, apalagi ada yang namanya istilah soft porn. Soft porn itu ya definisinya adalah pornografi yang halus yang menyajikan isi atau konten yang sugestif ya, yang berbau-bau seksual dengan bentuk yang lebih halus dibandingkan dengan pornografi yang kasar, keras dan ya semacamnya. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, inilah hal yang sekarang sangat-sangat marak sekali. Jadi ada tayangan-tayangan video-video yang ibaratnya orang-orang berpenampilan sangat seksi dengan pakaian yang sangat minim, mungkin hanya kita temukan dari para selebritis ketika bisa kita lihat secara umum. Tidak terlalu perlu harus sampai ke situs-situs porno. Tapi sekarang di media sosial banyak orang ya termasuk juga para perempuan ya dengan pakaian yang minim kemudian mereka joget-joget kemudian merekam dirinya dengan pakaian pakaian dalam yang sangat seksi diposting di Instagram, posting di TikTok sehingga akhirnya apa? Ini satu hal yang mudah sekali untuk diakses. Orang banyak gampang lihat dan orang kalau pengen eh, menampilkan bentuk tubuhnya mudah tanpa ada perlu sensor sama sekali. Dulu bahkan sempat heboh rekan-rekan ya di televisi itu ketika film Doraemon ada sensor yang dilakukan terhadap video ketika Shizuka pakai bikini. Sampai diomelin ya ampun itu film kartun Shizuka pakai bikini aja sampai disensor termasuk juga ketika Sandy ya dalam film SpongeBob juga disensor. Nah jadi rekan-rekan ini kita melihat ada hal yang unik ya ketika film-film seperti tadi sampai ada sensornya sekarang begitu mudah didapat video-video dari orang-orang terutama perempuan ya dengan postur yang seksi pakaian yang sangat minim. Ini yang disebut sebagai soft porn. Tanpa ada sensor yang sangat tegas dan itu bisa mudah masuk ke FYP kita sehingga ya ini menjadi hal yang akan menjadi terbiasa buat kita. Nah, tapi apakah sebenarnya yang menjadi rancangan Tuhan pada mulanya ketika kita bicara tentang seksualitas? Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 mengatakan, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Demikian firman Tuhan. Nah, rekan-rekan sekalian, di dalam bagian Alkitab ini, kita melihat ada unsur yang sangat jelas terkait dengan topik kita hari ini, baik itu cinta dan terutama seksualitas. Jadi dalam bagian ini kita diperlihatkan tentang laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi sejak awal penciptaan itu Allah sudah memberikan penjelasan tentang keunikan dari jenis kelamin masing-masing. Ada laki-laki, ada perempuan. Dan di sini dikatakan beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Jadi manusia itu ketika diminta untuk melakukan mandat Allah, beranak cucu dan bertambah banyak, artinya mereka pasti diberikan potensi untuk bisa melakukannya. Untuk bisa beranak cucu bertambah banyak, memenuhi bumi, menaklukkan bumi ini dalam artian mengelolanya dengan bertanggung jawab. Jadi mereka punya potensi. Nah potensinya apa? Salah satunya adalah hasrat seksual.
Tidak mungkin seorang laki-laki dan perempuan bisa melakukan persetubuhan kalau mereka nggak ada dorongan seksual. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa seksualitas itu adalah bagian dari rancangan Allah. Allah sudah rancangan itu sebagai default setting kita, sebagai makhluk seksual, salah satunya. Selain sosial, emosional, dan lain-lain. Nah, jadi rekan-rekan kita melihat di sini, itu sudah menjadi bagian diri kita. Punya dorongan seksual, tiba-tiba ada dorongan seksual, itu satu hal yang memang bagian dari diri kita. Nah, karena Allah yang ciptakan. Nah, ketika dikatakan manusia dicipta segambar dan serupa dengan Allah, di sini kita diajak untuk melihat salah satu komponennya adalah bukan hanya bicara tentang Allah yang sabar, kita belajar untuk jadi orang yang sabar, Allah yang kasih, kita belajar untuk mengasihi, tetapi di sini kita bisa melihat juga salah satunya adalah tentang relasi dan koneksi. Allah adalah Allah Tritunggal. Sebagai tiga pribadi dapat dibedakan. Ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Namun hubungan ketiganya itu begitu intim sehingga masing-masing memiliki substansi yang tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain. Jadi bisa dibedakan tapi nggak bisa dipisahkan. Itulah Allah kita, Allah yang Tritunggal. Bisa dibedakan, Bapa, Putra, Roh Kudus, tapi nggak bisa dipisahkan. Nah, pembahasan tentang Allah Tritunggal mungkin bisa lain kali ya. Tetapi ya, Alkitab kita tidak pernah memisahkan bahwa Allah Perjanjian Lama itu Bapa, Allahnya Perjanjian Baru itu Putra, dan kemudian Roh Kudus, termasuk zaman sekarang Roh Kudus. Tidak. Tiga-tiganya itu ada di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan zaman sekarang. Begitu intim relasi mereka. Nah, sehingga dalam hal ini kita bisa mendapatkan satu pemahaman sebelum kita lanjut. Nah, teman-teman, di sini saya memberikan tanda bintang untuk poin pertama tentang keunikan jenis kelamin. Nah, kita sedikit informasi saja. Kondisinya adalah di era zaman sekarang itu kita diperkenalkan dengan yang namanya perbedaan gender. Nah, perbedaan gender di sini makanya itu bisa diubah. Orang bisa dari cewek ke cowok, atau misalnya yang itu transgender ya, operasi dan lain-lain, atau bisa dipertukarkan. Kadang-kadang saya jadi cowok, kadang-kadang saya jadi cewek, atau tergantung pada waktu, tergantung pada budaya. Nah, tetapi teman-teman yang perlu kita ingat itu bukan kodrat Tuhan, melainkan itu buatan manusia. Sehingga ya kita perlu lihat di sini bahwa ya kalau yang cewek, ya cowok, nggak mungkin bisa diubah, nggak mungkin bisa ditukar, nggak mungkin seorang laki-laki bisa hamil, hanya perempuan yang bisa hamil. Nah, sehingga teman-teman kita perlu paham bahwa itu pengertian modern yang dibuat oleh manusia. Nah, sedangkan ya kita sebagai seorang Kristen perlu meyakini bahwa yang namanya jenis kelamin itu tidak dapat diubah, tidak dapat dipertukarkan, berlaku sepanjang zaman. Ya, mau sampai kapanpun, ya laki-laki dan perempuan itu beda dan berlaku di mana saja, bukan hanya di Amerika, di Indonesia, di semua negara. Dan itu sudah menjadi kodrat Tuhan. Allah memang sudah merancangkan dia sebagai laki-laki ataupun sebagai perempuan. Dan itu adalah ciptaan Tuhan. Nah, jadi inilah yang menolong kita untuk paham bahwa ya kita sebagai pria dan wanita, laki-laki dan perempuan itu adalah makhluk seksual salah satunya. Ada kebutuhan seksual, ada dorongan seksual. Dan itulah kenapa laki-laki dan perempuan bisa saling melengkapi satu sama lain. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian yang berikut. Lebih dalam lagi, di dalam Kejadian 2 ayat 24 dikatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, ayat ini bicara tentang keintiman antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan keintiman ini benar-benar membuat mereka bisa nikmati di dalam pernikahan ketika dua insan ini menjadi satu daging. Menjadi satu di sini bukan maksudnya mereka laki-laki dan perempuan melebur ya menjadi satu sosok yang baru, tidak, tetapi ada kesatuan yang sangat intim di antara laki-laki dan perempuan. Memang kata satu daging di sini bisa kita tafsirkan dengan lebih mendalam lagi ya, tetapi dalam hal ini yang mau saya tekankan adalah ada unsur keintimannya. Nah, sehingga
Dalam bagian ini, Allah ketika memberikan perbedaan antara laki-laki dan perempuan, dan mereka bisa dipersatukan dalam pernikahan, kita melihat di sini bahwa pernikahan dirancang Tuhan untuk menyingkapkan keintiman relasi Allah Tritunggal. Ketika ada manusia yang punya dorongan seksual, bergumul dengan dosa seksual, ingin mengejar kenikmatan seksual, sebenarnya di dalam hal itu yang dia cari adalah kenikmatan relasi, kenikmatan keintiman relasi, dan dia sedang mencari bahwa itulah yang Allah sediakan sebenarnya, keintiman relasi dengan Allah yang digambarkan, diperagakan, didemonstrasikan melalui keintiman seksual. Nah, jadi rekan-rekan, kita diajak untuk mencicipi keintiman relasi Allah Tritunggal melalui keintiman seksual itu. Nah, tetapi memang kita perlu paham bahwa ketika Allah eh, menciptakan seksualitas kepada kita, Allah meminta atau mengajak kita untuk berelasi, itu bukan karena Allah itu kesepian. Allah tidak kesepian. Allah memiliki relasi yang intim di antara ketiga pribadi, Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah, tetapi ketika Allah menciptakan manusia, itu karena Allah sangat menikmati keintiman dan memilih untuk berbagi keintiman dengan manusia. Jadi manusia ini diberi semacam kesempatan, kepercayaan, dan kehormatan untuk menikmati keintiman relasi Allah Tritunggal di situ. Nah, seks menyingkapkan gagasan bahwa Allah menciptakan manusia dari keintimannya sendiri yang ilahi, kekal, dan rohani. Bahwa ketika dikatakan, marilah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita, jadi di dalam interaksi yang harmonis, di dalam keintiman relasi Allah Tritunggal itu, dan Allah menciptakan kita manusia, di situ kita diajak untuk melihat bahwa kita itu diciptakan dari keintiman Allah Tritunggal. Dan ketika di dalam Kejadian 2 ayat 24 ini dikatakan ya manusia akan bersatu dengan istrinya, laki-laki yang bersatu dengan istrinya. Jadi Allah itu juga bahkan mempersilahkan, memberikan kesempatan untuk manusia menikmati keintiman itu. Jadi manusia diciptakan bukan hanya karena atau akibat keintiman relasi Allah Tritunggal, melainkan juga untuk menikmati keintiman relasi. Baik itu ya dengan Allah dan juga dengan sesama dan termasuk khususnya dengan pasangannya. Nah, tetapi sayangnya kerusakan terjadi. Manusia jatuh dalam dosa. Sehingga salah satu yang rusak adalah seksualitasnya juga. Sehingga dalam hal ini secara umum ketika kita ingat Kejadian pasal 3 yaitu mengisahkan bagaimana manusia melepaskan diri dari Allah. Mereka merasa ingin menjadi Allah, mereka mencari pengganti Allah. Dalam hal ini ya mereka merasa mereka cukup pantas untuk menjadi Allah bagi diri mereka sendiri. Nah, sehingga kita melihat di sini ketika manusia lepas dari Allah, mereka mencari pengganti Allah. Nah, salah satu yang dicari manusia untuk menjadi substitusi atau pengganti Allah adalah pornografi. Pornografi menawarkan objek pengganti Allah, baik itu unsur ketelanjangannya, atau bagian tubuh tertentu, atau bentuk tubuh tertentu. Bagi manusia yang sudah jatuh dalam dosa, hal-hal ini dianggap sebagai yang bisa menggantikan Allah untuk mengisi kekosongan dan kepuasan yang dicari oleh manusia. Ketika ngeliat gambar atau video yang telanjang, mungkin dia merasa senang, merasa puas, atau bagian tubuh tertentu atau bentuk tubuh tertentu, merasa puas, merasa senang. Termasuk ketika melihat misalnya perempuan pakaian yang sangat minim, nah itu mungkin dirasa saya senang, saya puas. Nah, tetapi akhirnya apa? Membuat manusia tidak mampu menikmati kesenangan yang Allah sediakan untuk kita. Kita menjadi mempersempit kesenangan yang sedang Allah sediakan untuk kita. Nah, sehingga teman-teman sekalian, kalau kita ingat Efesus 2, 2 dan 3, di situ secara intinya dikatakan bahwa manusia itu diperbudak oleh tiga hal, yaitu eh, nilai-nilai dunia, di balik itu ada penguasa kerajaan angkasa, yaitu iblis dan hawa nafsu daging. Jadi manusia yang sudah mati karena dosa,
secara rohani ya, mati rohani karena dosa, di dalam hidupnya secara jasmani diperbudak oleh nilai-nilai dunia. Nilai-nilai dunia ini adalah hasil bentukan dari iblis. Nah, tetapi manusia bukan hanya diperbudak dari faktor luar, nilai duniawi dan iblis, melainkan juga hawa nafsunya. Nah, jadi teman-teman sekalian, dalam hal ini, nafsu seksual itu tidak salah, Tuhan yang berikan untuk kita bisa menikmati keintiman, termasuk menjadi gambaran keintiman relasi dengan Allah yang kita bangun, kiranya bisa sampai ke sana, keintimannya begitu indah sekali. Nah, tetapi yang menjadi permasalahan adalah bukan manusia tidak boleh menikmati eh, kepuasan seksual, tetapi yang menjadi masalahnya adalah siapa yang mengendalikan siapa. Manusia yang mengendalikan nafsu seksualnya atau nafsu seksualnya yang memperbudak manusia. Nah, seringkali yang terjadi adalah manusia yang diperbudak oleh nafsu seksualnya sehingga terus mengisi pikirannya. Dan kalau kita bandingkan dengan Filipi 4 ayat 8, kalau mungkin teman-teman masih ingat, apa yang manis, apa yang sedap didengar, apa yang mulia dan seterusnya, pikirkanlah itu. Nah, artinya pikiran kita itu memang akan mempengaruhi karakter kita. Apa yang kita isi dalam pikiran kita mempengaruhi perilaku dan karakter kita. Nah, ketika kita diperbudak oleh hawa nafsu seksual, maka kita akan terus mengisi pikiran kita dengan hal tersebut, dan itu akan mempengaruhi karakter kita. Dan akhirnya mengakibatkan kecanduan yang semakin lama semakin meningkat, sehingga mengalami ketergantungan. Ya, jadi eh, ada ketergantungan dan ada peningkatan nantinya. Ya dari awalnya mungkin cuma lihat gambar, lama-lama kemudian pengen lihat filmnya, nonton film sekali pengen lihat dua kali, pengen lihat pemain film yang lain dan seterusnya. Dan saya ingat sekali ketika dulu saya sebelum jadi hamba Tuhan penuh waktu di Perkantas, saya sempat bekerja secara di profesi umum. Waktu itu saya ingat sekali salah satu teman kantor ketika kami yang cowok-cowok disuruh lembur, dia tiba-tiba jam jam 7 malam ya waktu itu termasuk malam buat kami ya ngajak kami nonton film porno. Besoknya ngajak lagi dalam film yang lain. Nah, jadi artinya ya ini ketika mungkin setelah selesai nonton film yang pertama, kalau diajak nonton lagi yang sama di esok harinya mungkin kami bilang bosen. Nah, dia menawarkan film yang berbeda, pemainnya berbeda. Jadi rekan-rekan kita bisa lihat di sini inilah kenyataannya. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa pornografi itu menawarkan pengganti relasi dan juga merusak relasi. Pornografi merusak relasi kita dengan Tuhan maupun juga dengan sesama. Kita, ya kalau misalnya kita orang yang sedang bergumul dengan pornografi, kita akan akhirnya apa? Dibentuk menjadi orang yang hanya melihat sesama kita sebagai objek seksual. Sulit untuk melihat mereka atau dia sebagai pribadi. Jadi ketika ngelihat cewek misalnya seorang cowok ya, cowok ngeliat cewek, kemudian dia bergumul dengan pornografi, bisa jadi malah akhirnya yang dilihat adalah cewek yang dilihat sebagai seberapa menariknya dia secara seksual buat si pria ini dan sebaliknya. Jadi sulit untuk melihat sebagai pribadi dan termasuk nanti ketika berpacaran yang difokuskan hanya sebatas interaksi seksual, maka sulit untuk bisa menerima kepribadian dia, sulit untuk mencari tahu latar belakang dia, dalam interaksinya sulit untuk membangun kedekatan dan kedewasaan. Ujung-ujungnya hanya pemuasan nafsu seks saja. Nah, jadi ini akan sangat mempengaruhi pola kerja otak dan akhirnya nanti akan menghasilkan berbagai perilaku seks yang menyimpang. Nah, ini memang teman-teman sudah banyak penjelasan dan video-videonya ya, bagaimana eh, pola kerja otak itu dipengaruhi oleh apa yang dilihat, apa yang ditonton, apa yang didengar, dan ketika yang ditonton adalah pornografi atau yang dilihat adalah pornografi itu akan membentuk dan merusak kerja otak dan juga perilaku seseorang. Nah, sehingga kalau kita bisa gambarkan di sini, dampak buruk pornografi itu ada tiga hal setidaknya ya. Mockery. Artinya apa? Pornografi itu menghina maksud Allah untuk seks yang sesungguhnya. Jadi, seks yang sesungguhnya itu Allah ciptakan,
untuk manusia bisa merasakan mencicipi keintiman relasi ala Tritunggal, untuk bisa memiliki relasi yang erat akrab dengan sesamanya. Nah, di sini direndahkan di situ, ya. Jadi dianggap jelek, dipersempit maknanya. Ibaratnya teman-teman punya iPhone, bukannya untuk ya misalnya nelpon, ya WA, sosial media, nggak ngambil gambar, ya katanya kan kalau pakai iPhone ya motoin bulan tuh jelas banget. Ini ternyata beli handphone iPhone dipakainya hanya untuk misalnya apa? Nimpuk anjing misalnya. Itu kan merendahkan sekali. Ngapain? Mendingan beli yang lain. Nah, jadi rekan-rekan, itulah yang terjadi. Pornografi menghina maksud Allah untuk seks yang sesungguhnya. Dan yang kedua, pornografi itu violent. Karena pornografi itu ya merendahkan sesama juga. Jadi sesama hanya dianggap sebagai objek seksual dan bahkan ibaratnya ketika pornografi itu dikonsumsi, maka konsumennya hanya berpikir bahwa bagaimana saya bisa mendapatkan orang tersebut, saya bisa menikmati kepuasan seks lewat dia, setelah itu saya tinggalkan. Jadi ya kalau ini bicara tentang video-videonya bahkan tidak jarang menggambarkan bagaimana ada ya pria ketemu wanita langsung terjadi hubungan seksual tanpa ada bangun relasi, tanpa ada kedekatan, tanpa ada jalin persahabatan dan lain-lain. Jadi benar-benar relasi itu dipersempit sama sekali dan kasar ya, sangat merendahkan sesama. Dan yang terakhir adalah progresif, nggak akan pernah puas. Jadi akan terus-menerus nagih dan akan terus-menerus meningkat. Dari awalnya hanya melihat, menonton, lama-lama ingin melakukan. Ketika melakukan, melakukan secara mandiri ya, melalui onani atau masturbasi. Kemudian juga mungkin nanti akhirnya sampai kepada eh, dengan sesama. Atau mungkin kalau misalnya lebih berani lagi misalnya, atau lebih nekat lagi dengan pelacur misalnya, atau dengan gigolo. Nah jadi rekan-rekan ya ini sesuatu yang akan terus terjadi dan semakin lama semakin mendalam. Tidak akan pernah puas. Nah, pertanyaannya apakah pernikahan akan menjadi solusi? 1 Korintus 7 ayat 9 mengatakan, tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Nah, rekan-rekan sekalian, konteks dari surat 1 Korintus atau konteks kota Korintusnya, kota Korintus itu dikenal sebagai kota cinta. Tetapi cinta yang dimaksud itu ya seperti di awal tadi yang saya sempat sebutkan, sangat dipersempit kepada pemuasan nafsu seksual. Kenapa? Karena di kota Korintus ada kuil yang terbesar ya kalau tidak salah. Kuil terbesar untuk pemujaan Dewi Afrodit. Dewi Afrodit. Nah, di sini, di kuil ini, setiap kali ritual ibadah yang dilakukan, konon katanya yang terjadi adalah ibadah tersebut dilayani oleh 1.000 imam perempuan. Nah, yang datang ibadah laki-laki. Jadi cowok-cowok yang ingin em, beribadah, mungkin mereka bisa izin ya sama termasuk istrinya. Mah, saya mau ibadah dulu ya. Dan terus mungkin mamanya nanya, oh ibadah ya? Ibadah di mana? Itu tuh, di kuil Dewi Afrodit. Oh iya, iya, silakan Pak, silakan. Mama sangat dukung untuk Papa menjadi orang yang sangat religius dan beribadah. Nah, jadi rekan-rekan, ya ini mereka beribadah nih. Para penyembah berhala ini beribadah menyembah Dewi Afrodit. Nah, di kuil ini yang melayani imam-imamnya adalah 1.000 perempuan. Nah, konon memang 1.000 pelacur katanya. Nah, di sini puncak ibadah mereka adalah ketika para pemuja Dewi Afrodit ini berhubungan seksual dengan para imamnya yang adalah perempuan-perempuan tadi, dan kemudian sampai kepada titik tertentu ketika mereka mencapai puncak dari dorongan seksualnya itu, orgasmanya itu, maka mereka akan menumpahkan spermanya ke tanah sebagai gambaran dari tanda kutip berkat ataupun hujan yang memberikan kemakmuran nantinya ketika ibaratnya ada hujan yang turun ke tanah, nantinya akan muncul kehidupan, pertumbuhan, kesuburan, kemakmuran. Jadi itu menjadi klimaks yang eh, disusun ya
dalam ibadah tersebut. Nah, jadi rekan-rekan bisa bayangkan, tindakan seperti ini tindakan keagamaan, bukan tindakan yang tak bermoral di dalam konteks Korintus. Nah, repotnya ketika ada orang-orang mantan penyembah berhala ini dengar Injil, terima Kristus, mereka tetap tinggal di Korintus. Nah, kuil ini menjadi pemandangan mereka sehari-hari. Ritual yang ada di dalamnya menjadi pemandangan mereka, pendengaran mereka sehari-hari. Nah, artinya ketika mereka sudah menjadi seorang Kristen, maka kuil ini dengan aktivitas yang ada di dalamnya akan terus-menerus hadir di dalam hidup mereka, akan terus menggoda mereka. Nah, jadi buat para pria ataupun para laki-laki yang belum menikah, pasti gampang banget ke sana. Godaan untuk ke sana lebih besar sekali. Nah, di dalam ayat 9 ini dikatakan, kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Jadi buat para bujangan, daripada beribadah ke sana, lebih baik menikah. Menikah secara Kristen juga ya, sehingga bisa eh, menyalurkan hawa nafsu seksualnya dengan benar di dalam kebenaran, kekudusan, di dalam institusi pernikahan Kristiani yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, jadi ibaratnya buat pria yang bergumul dengan godaan seksual di sana, menikahlah sehingga kamu tidak ke sana, terhindar dari dorongan itu untuk akhirnya jatuh kepada dosa penyembahan berhala dan hubungan seksual yang tidak dikehendaki Tuhan. Nah, pertanyaannya apakah ini menjadi solusinya bagi para ya entah laki-laki ataupun perempuan yang bergumul dengan dosa seksual? Nah, ternyata teman-teman, nah, tidak juga. Ini adalah seorang penyanyi Kristen bernama Kirk Franklin. Dia eh, memenangkan banyak penghargaan. Kalau saya tidak salah sekitar 20 penghargaan Grammy ya, Grammy Award. Dan untuk penghargaan musik Kristen atau namanya itu bukan Grammy Award tapi Dove Award, dia juga dapat sampai lebih dari 20. Jadi eh, beliau ini sangat berprestasi di dalam tarik suara ya, unsur dalam menyanyi. Nah, tetapi ya dia menceritakan bahwa dia tetap bergumul dengan dosa seksual, khususnya pornografi, ketika dia sudah menikah. Dan bukan hanya itu, di dalam eh, acara talk show Oprah Winfrey Show ya, sempat ada satu episode yang membahas tentang para suami yang secara diam-diam mereka itu nonton film porno di komputer yang terhubung dengan internet. Meskipun memang dalam konteks waktu itu komputernya masih yang gede ya, yang perutnya masih besar di belakang itu. Jadi ya ditayangkan bagaimana ada suami-suami yang ketika eh, di rumah itu saat istrinya tidur, nah si suami-suami ini masuk ke kamar kerja, kesannya lagi mau kerja malam-malam, tapi ketika buka komputer yang mereka cari adalah film porno. Mereka nonton film porno. Nah, jadi rekan-rekan di sini yang kita lihat bahwa ini bukan mau bilang bahwa 1 Korintus tadi itu salah, tidak bermanfaat. Tetapi yang mau ditekankan adalah bagaimana jemaat Korintus itu lebih waspada terhadap godaan hawa nafsu. Dan jemaat Korintus diminta untuk mari nikmati keintiman seksualmu itu di dalam ikatan pernikahan. Nah, jadi di sini yang kita lihat adalah keintiman seksual itu masih dicari oleh Kirk Franklin maupun juga beberapa suami yang ada di dalam tayangan Oprah Winfrey ini bukan dari pasangannya, tetapi dari film porno. Jadi menikah tidak serta-merta menyelesaikan masalah. Nah, jadi teman-teman sekalian dalam hal ini yang perlu kita garis bawahi adalah
ketika ada berbagai macam permasalahan seksual, maka yang perlu kita lihat itu ibaratnya hanyalah puncak dari gunung es. Orang-orang yang nonton film porno atau misal seperti Kirk Franklin dan beberapa suami itu, yang dilihat iya mereka nonton film porno, kecanduan film porno. Tetapi sebenarnya itu hanya puncak dari gunung es dari permasalahan yang lebih dalam lagi. Termasuk ketika ini ya bahkan anak-anak SMP juga bergumul dengan hal ini, mereka lebih mudah lagi mengaksesnya dan tidak jarang juga mungkin ya teman-teman yang alumni ya ketika mungkin lagi senggang di kantor, lagi bosen scrolling-scrolling HP ataupun browsing internet di laptop, tiba-tiba muncul video tertentu, begitu kita klik, kita tap, maka kemudian eh, eh, algoritma dari internet itu termasuk sosial media dan YouTube itu ya langsung ngasih, terutama TikTok misalnya ya, langsung ngasih video-video tayangan-tayangan yang berbau seksual itu. Nah, kita perlu gali. Jangan-jangan ada permasalahan psikologikal dan spiritual yang lebih besar lagi di sini. Jadi berkata bahwa stop nonton film porno itu tidak langsung menyelesaikan masalah. Jangan-jangan masih ada masalah yang lebih besar lagi yang terjadi di sini. Ada orang-orang yang mungkin dulu punya masalah-masalah tertentu, entah itu di masa lalunya ataupun juga mungkin di dalam pekerjaannya. Nah, berusaha untuk dipenuhkan melalui pornografi. Bukannya makin pulih dan selesai masalah, tetapi makin ya seperti tema kita, makin broken. Nah, jadi rekan-rekan, ini bicara tentang permasalahan yang lebih besar, bukan sekedar permasalahan seksualnya saja. Nah, biasanya rekan-rekan sekalian, eh ini ya, ada urusan seksual, urusan emosional. Kalau laki-laki umumnya, ya umumnya, membangun kedekatan emosional dengan perempuan, itu goalnya adalah seksual. Jadi deket ya, jadi ngegombal, kemudian orang itu, perempuan itu misalnya sudah mulai nyaman, itu sebagai sarana untuk tujuannya, goalnya adalah pemuasan nafsu seksual. Nah, setelah nafsu seksual itu terpuaskan, selesai. Nah, jadi di sini teman-teman sekalian, ya kita bisa lihat bahwa kisah Amnon dan Tamar dalam 2 Samuel 13 itu sudah menjadi contoh buat kita. Jadi kalau nanti teman-teman baca kisahnya, awalnya Amnon itu dicatat jatuh cinta terhadap Tamar karena Tamar sangat cantik. Padahal mereka ini saudara tiri. Ya maksudnya ya sama bapak tapi beda ibu. Nah, dari jatuh cinta sampai jatuh sakit. Akhirnya, saudara mereka yang lain, saudaranya Amnon yang lain, ngasih usul bikin rekayasa. Pura-pura sakit deh, biar nanti terus kamu bilang sama ayahmu, minta dong supaya Tamar yang melayani untuk kebutuhannya Amnon karena lagi sakit. Ya singkat cerita akhirnya ketika Amnon dan Tamar hanya berdua, kemudian terjadilah Amnon memperkosa Tamar, dan setelah selesai Amnon memperkosa Tamar, Amnon mengusir Tamar. Enyah kau. Jadi kita bisa lihat di sini bagaimana ketika ada kedekatan emosi yang dilakukan oleh seorang pria, ujung-ujungnya untuk pemuasan nafsu seks. Selesai seksual itu tercapai, udah putus. Nah, kalau perempuan umumnya itu berbeda. Jadi ketika terjadi hubungan seksual, mungkin dari awalnya eh, ciuman, kemudian termasuk ya hubungan seksual yang benar-benar intim ya, itu nanti goalnya adalah keintiman emosi. Jadi justru hubungan seksual dilihat, dihayati atau dimengerti sebagai sarana untuk lebih menikmati kedekatan, merasa sangat nyaman, merasa benar-benar aman. Dia sebagai sosok yang ibaratnya
eh, menerima saya apa adanya. Nah, tetapi ini justru yang menjadi repotnya. Ketika buat si laki-laki itu selesai, buat si perempuan itu baru dimulai. Nah, jadi teman-teman sekalian, inilah tantangannya, termasuk ketika melihat tentang pornografi. Jadi, baik laki-laki maupun perempuan tidak kebal terhadap godaan dosa seksual, termasuk juga dalam hal pornografi. Nah, karena itu teman-teman sekalian, seorang bernama Robert Sternberg dari Yale University di Amerika Serikat, dia memperkenalkan yang namanya segitiga cinta. Jadi bukan bukan cinta segitiga ya, segitiga cinta. Maksudnya cinta itu punya tiga segi. Jadi bukan hanya bicara tentang seksual, meskipun ya kita juga makhluk seksual, bukan hanya urusan emosional, bicara tentang ada perasaan, kedekatan, kenyamanan. Nah, tetapi yang ketiga, ada unsur intelektual. Itulah kenapa dikatakan cinta itu seharusnya jangan buta. Cinta nggak boleh buta. Kita harus tetap rasional. Intelektualitas kita dipakai di sini. Misalnya contoh, itu orang kayaknya menarik ya secara seksual misalnya. Nah, kita sebagai orang yang punya intelektualitas ya harus bilang, nggak boleh. Kamu belum nikah. Atau misalnya, nggak boleh. Itu istri orang. Atau itu suami orang lain. Nah, jadi ada hal yang perlu dipikirkan untuk mengerem dorongan seksual dan emosional. Dorongan seksual dan emosional itu sesuatu yang bisa tiba-tiba muncul, bisa tiba-tiba pergi, bisa bertahan lama, bisa sangat sebentar, tanpa harus diatur. Orang bisa tertarik secara emosional seketika ketika, enak ya ngobrol sama dia, nyaman ya, kok nyambung ya. Jadi nggak ada paksaan untuk tersambung dan terhubung, nggak. Demikian juga dorongan seksual itu, misalnya, ih, cakep banget sih dia, atau misalnya, seksi banget sih dia. Nah, itu hal-hal seperti itu yang muncul misalnya, itu tanpa harus diperintahkan dan dipaksa. Misalnya, eh, misalnya, saya ngeliat satu cewek, terus tahu-tahu dibilang, cewek itu datang ke saya dan kasih todong pisau ke saya. Ngaku nggak lo? Bilang nggak lo kalau gue seksi? Ya enggak kan? Nggak perlu, nggak perlu sampai ditodong pistol dan pisau. Kalau emang cewek itu seksi, ya langsung ada dorongan. Nah, jadi teman-teman, seksual dan emosional itu adalah bagian dari diri kita. Tetapi ini tanpa diatur pun bisa tiba-tiba muncul, bisa tiba-tiba pergi. Nah, yang bisa kita atur adalah unsur intelektualnya. Termasuk kalau kita bicara tentang kisah-kisah di Alkitab, seorang seperti Yehuda, dia ketika begitu terdorong dalam hal seksual, dia bisa-bisanya bersetubuh dengan menantunya sendiri. Nah, tetapi Yusuf beda dalam kitab Kejadian ya. Jadi kisah ini sangat eh, kontraskan ya, karena kisahnya itu berdempetan. Kisahnya Yehuda yang bersetubuh dengan Tamar dan kisahnya Yusuf yang menolak tawaran dari istri Potifar. Intelektualitasnya main di sini. Yang pertama ya itu istri orang lain, itu istri bos saya. Dan yang kedua adalah Tuhan. Bagaimana mungkin saya melakukan sesuatu yang adalah dosa di hadapan Tuhan? Nah, jadi teman-teman sekalian dalam hal ini, bagaimana kita bisa menghadapi godaan dosa seksual dan pornografi? Mari libatkan intelektualitas kita di tengah-tengah dorongan yang tiba-tiba muncul dan pergi itu. Nah, jadi teman-teman, ini hal yang mungkin bisa nanti satu saat kita bisa bahas lagi ya dalam kaitan relasi suami istri dan juga lain sebagainya. Nah, tapi teman-teman justru dalam hal ini yang mau saya tekankan adalah mari izinkan untuk intelektualitas kita itu disadarkan tentang siapa Kristus Yesus itu. Siapakah dia itu? Yesus Kristus, dia sudah mematahkan belenggu dosa. Sehingga hidup dalam dosa bukan satu-satunya pilihan. Termasuk dosa seksual, termasuk pornografi. Hidup dibelenggu oleh dosa pornografi itu bukan satu-satunya pilihan. Karena Kristus sudah mematahkan belenggu itu. Kita bisa memilih kok untuk tidak lagi hidup di dalam pornografi. Kita bisa memilih kok
Misalnya, kalau ada rekan-rekan yang FYP-nya kayak gitu-gitu, kita bisa milih untuk lain kali kalau scrolling atau apa, ya langsung cepat-cepat di skip atau ya persering nonton video tertentu yang akhirnya apa? Itu nanti secara algoritmik eh, sosmednya akan menyesuaikan dengan pilihan video kita. Misalnya mukbang ya udah sering-sering aja tuh untuk nutupin. Tapi jangan sampai nanti jatuhnya berbeda berbeda ya dari dosa pornografi ke dosa kebanyakan makan, keserakahan ya, kerakusan. Tetapi intinya kita bersyukur teman-teman. Kristus Yesus Tuhan kita, Dia mati di kayu salib untuk mematahkan belenggu dosa. Sehingga kita tidak dibelenggu, kita tidak diperbudak oleh dosa termasuk pornografi. Sehingga kita bisa bilang stop pornografi. Yang kedua, Ia menanggung dosa kita. Kita tidak dihantui oleh rasa bersalah. Dalam artian, bagi orang-orang yang dulu di masa lalu jatuh dalam dosa pornografi, mungkin sampai berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, ketika kita sadar dosa kita sudah diampuni, artinya dosa itu sudah tidak ditanggungkan lagi kepada kita, dan kita tidak lagi dihantui oleh rasa bersalah. Ya, kita pernah lakukan itu. Kadang-kadang mungkin kita keinget lagi, kita sedih lagi, kita nyesel. Nah, tetapi justru dalam bagian ini kita perlu ingat bahwa dosamu sudah diampuni oleh Kristus, sehingga jangan lagi dihantui oleh rasa bersalah, seolah-olah tidak ada pengampunan buat kamu, tidak ada lagi kesempatan dan pengharapan buat kamu. Di dalam Kristus, semua rasa bersalah itu sudah dilepaskan, sehingga kita bisa mengatakan, ya, itu masa lalu saya, dan Tuhan sudah ampuni. Sekarang saya memasuki lembaran yang baru, belajar lebih sungguh lagi di dalam menguasai diri saya. Nah, yang ketiga adalah ia adalah teladan agung. Kristus adalah teladan agung kita. Mari kita pandang padanya. Sebagaimana dalam kitab Ibrani, kita diajak untuk memandang kepada Kristus, teladan agung kita. Bagaimana Kristus adalah sosok manusia sejati, Allah sejati, tetapi ketika dia dicobai oleh iblis, itu artinya dia sebagai manusia ya bisa juga untuk jatuh. Tetapi dikatakan dia tidak berbuat dosa. Jadi rekan-rekan kita punya teladan. Ada kok orang-orang atau pribadi-pribadi dan khususnya pribadi agung kita ini yang menang menghadapi dosa, termasuk dosa pornografi. Mari kita pandang padanya. Mari kita lihat dia sehingga itu menjadi kekuatan buat kita bahwa ini dosa yang bisa dikalahkan. Ini bukan dosa yang terlalu menakutkan dan terlalu kuat sehingga kita tidak sanggup untuk mengalahkan. Dan yang terakhir, ia adalah sumber kepuasan. Mari datang padanya. Kita diciptakan untuk mencari kepuasan hanya di dalam Allah. Kalau Blaise Pascal mengatakan manusia punya lubang yang begitu besar dalam jiwanya, yang berusaha untuk diisi dengan hal-hal di sekitarnya, tapi itu nggak akan pernah cukup karena lubang itu terlalu besar. Lubang itu adalah lubang yang tak hingga, sehingga hanya yang tak hingga saja yang bisa mengisinya, yaitu Allah di dalam Kristus. Jadi rekan-rekan sekalian, ya ini pengalaman saya waktu pas dulu tadi cerita ya, ketika saya sebelum menjadi hamba Tuhan penuh waktu di Perkantas, itu ketika kami lembur, saya sempat lihat desktopnya ya dari rekan saya ini yang ngajakin nonton film porno rame-rame satu divisi itu. Ternyata di desktopnya ada satu folder. Ya foldernya jelas isinya video porno. Dan waktu pas hari kesekian ya, jadi kami lembur itu sampai 1 minggu. Pas hari kesekian dia ngajakin kami nonton dan mau nggak mau saya denger, saya lihat dan akhirnya saya ikutan nonton ya waktu itu ya saya sedih juga waktu itu, nyesel juga ya. Nah, tapi waktu pas dia mau buka, dia dia buka foldernya, di situ ada begitu banyak video porno. Nah, yang menjadi pertanyaannya kenapa nggak cukup satu aja videonya? Tapi bukan maksud saya teman-teman setelah selesai materi ini
Kalian menyisakan satu video ya, satu video di laptop, satu video porno di HP, satu video porno di hard disk eksternal, satu lagi di flash disk, satu lagi di teman kamu. Enggak ya, bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya kenapa ya? Kok satu aja nggak cukup? Kenapa harus dua, harus tiga, harus sepuluh, harus 100? Artinya ternyata itu video itu nggak menjadi kepuasan yang membuat kita fulfilled, penuh. Justru banyaknya video porno yang ada di desktop itu menjadi gambaran bahwa kita sedang mencari Allah. Bukan maksudnya mencari video porno di mana aktor dan aktrisnya habis melakukan hubungan seksual terus datang ke gereja, kebaktian, atau sebelum melakukan hubungan seksual mereka berdoa dulu, PA dulu, bukan ya. Ya mereka tetap melakukan hubungan seksual, yang nonton juga sedang mencari pemuasan. Tetapi maksudnya adalah yang dia cari, yang mereka cari, yang kita cari adalah kepuasan yang tak hingga, kepuasan yang tak terbatas, kepuasan yang tidak akan pernah habis. Nah, yang tak hingga, yang tak terbatas, yang tak habis-habisnya adalah Allah saja. Sehingga sebenarnya di balik pencarian seseorang melalui dosa-dosa dia, termasuk pornografi, yang sebenarnya lagi dia cari adalah Allah, sumber kepuasan itu. Nah, karena itu rekan-rekan, setiap kali kita mengalami yang namanya mungkin kekosongan, emptiness, atau kesepian, mari izinkan intelektualitas kita mengarahkan kita untuk datang kepada Tuhan, bukan lagi mendatangi video porno dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah ini dalam kaitan yang tadi juga ya, bagaimana kita bisa fokus kepada Kristus. Nah, rekan-rekan, saya dapat ini dari dari Instagram seorang hamba Tuhan ya bernama Grant Skeldon. Jadi bagaimana kita itu memang akan terus berhadapan dengan dosa. Tetapi bagaimana ya caranya ketika kita bergumul dalam menghadapi dosa, kadang menang, kadang kalah, tapi akhirnya kita bisa tetap bertumbuh. Nah, ada ada dua gaya hidup, ada dua pola. Pola yang pertama adalah struggling alone, bergumul sendiri. Nah, kalau udah bergumul sendiri, yang terjadi seperti semacam lingkaran setan. Jadi ketika seseorang sin, jatuh dalam dosa, dia sembunyi, secrecy, ya. Melakukannya secara sembunyi-sembunyi, dan juga setelah itu dia akan bersembunyi. Kenapa? Karena shame, malu. Malu, takut ketahuan, atau merasa bahwa jangan-jangan ada orang yang tahu, atau ada orang-orang yang mungkin membaca pikiran kita, bahwa saya sudah melakukan dosa, atau bahkan ya saya merasa malu karena saya begitu najis, atau merasa jorok karena dosa-dosa kita. Dan kita berkata, Tuhan ampuni saya, dosa ini hanyalah urusan saya dengan Tuhan. Akhirnya apa? Ya udah, ini terus. Sin, secrecy, shame menjadi pola yang akan terus-menerus terjadi. Dan kita nggak akan selesai-selesai dalam hal ini. Nah, Grant Skeldon menawarkan ini, growing in community, atau growing di dalam relasi dengan, ya kalau memang ini butuh pertolongan yang lebih khusus, bisa jadi adalah kepada hamba Tuhan tertentu atau konselor Kristen tertentu, tapi intinya jangan biarkan kamu bergumul sendirian. Cari komunitas Kristen yang kondusif untuk kamu bisa bertumbuh dan terbuka di sini. Ketika kita di dalam komunitas Kristen yang baik, yang bertumbuh, yang akuntabel, dapat dipercaya, kita bisa mengalami pengudusan. Jatuh dalam dosa, pasti kita akan tetap bisa jatuh dalam dosa kapanpun. Nah, tetapi ketika kita punya sahabat rohani, punya kakak rohani, punya komsel atau KTB atau kelompok kecil rohani, kita ceritakan di situ. Dengan catatan, ya ini terbuka di dalam, tertutup keluar ya. Ceritakan, bagikan kejatuhan kita. Kan katanya keterbukaan adalah awal pemulihan ya. Dan itulah juga sebenarnya yang dilakukan oleh Kirk Franklin. Dia ngaku, dia cerita. Dan justru dia ditolong dengan salah satunya adalah dukungan istrinya. Confess, akui. Nah, ketika kita mengakui, nah izinkan Tuhan pakai komunitas ataupun hamba Tuhan ataupun pembimbing rohani ataukah konselor Kristen untuk melalui mereka kita healing.
Healing yang bukan sekedar jalan-jalan keluar kota, keluar negeri, tetapi healing pemulihan secara rohani. Nah, sehingga kemudian kita bisa mengalami pertumbuhan secara rohani. Nah, jadi rekan-rekan yang melalui bagian ini, ya sebelum nanti minggu depan kita akan bahas juga tentang bagaimana secara lebih detail lagi kita free, menang menghadapi dosa seksual, dosa pornografi. Tapi kita bisa lihat di sini penting sekali kita punya komunitas rohani yang dapat dipercaya untuk kita bisa ditolong secara psikologikal dan juga spiritual. Nah, sebagai penutup, teman-teman, saya nggak tahu apakah beliau ini juga bergumul dengan dosa pornografi, tetapi saya melihat bahwa sangat disayangkan ya, seorang seperti beliau bisa mengalami kejatuhan yang cukup berat. Beliau ini yang berkacamata ya, dia adalah Philip Yancey. Dia menulis banyak buku rohani, termasuk 4 buku yang saya tampilkan covernya di slide ini. Ini buku-buku yang terkenal di zaman kami ketika kami masih pelayanan di mahasiswa ya, sebagai pengurus persekutuan kampus. Bukan Yesus kenal, keajaiban kasih karunia, dan lain sebagainya. Saya sampai koleksi buku-bukunya. Buku-bukunya bagus sekali, tulisan yang sangat inspiratif sekali, yang dibuat oleh Philip Yancey. Nah, tapi sayangnya, di akhir atau ya di bulan Januari yang lalu, dia mengakui secara terbuka bahwa di puluhan tahun usia pernikahannya dengan istrinya, ternyata 8 tahun, ada 8 tahun dia menjalani hubungan perselingkuhan dengan wanita yang bukan istrinya, dan bahkan wanita ini sudah menjadi istri dari orang lain. Bayangkan saudara, 8 tahun dia berzinah dengan perempuan yang bukan istrinya, dengan istri orang lain. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana mungkin selama 8 tahun dia bisa membangun relasi yang salah seperti itu? Apakah tidak ada orang yang tahu? Kalau tidak ada yang tahu, berarti memang dia sangat mahir sekali di dalam menyembunyikan dosanya. Atau yang kedua, apakah ada yang tahu? Nah, kalau ada yang tahu, apakah mereka tidak memperingatkan Philip Yancey? Nah, kita nggak tahu. Tetapi justru setidaknya, kalau seandainya ada komunitas Kristen yang bisa menopang Philip Yancey ini, mungkin dia tidak sampai 8 tahun membiarkan dirinya merusak pernikahannya dan juga merusak pernikahan orang lain. Kita butuh komunitas Kristen untuk kita bisa saling jaga satu sama lain. Termasuk juga teman-teman sebagai para alumni di dalam pekerjaan, godaannya lebih besar lagi, apalagi sudah menjadi orang-orang yang bisa menghasilkan uang sendiri. Ketika sudah punya uang, ya artinya ya tanda kutip kita sudah punya power yang lebih. Kalau belum punya uang, dulu hanya mengandalkan orang tua. Ketika sudah bekerja, bisa menghasilkan uang sendiri, punya power di situ. Kalau kita punya uang banyak, kita bisa melakukan tanda kutip apa aja. Butuh ini, butuh itu, pengen itu, tinggal beli. Termasuk ketika kita terpikir untuk melampiaskan nafsu seksual kita secara terlarang dengan uang kita, bisa jadi kita juga bisa lakukan. Nah, tetapi justru dalam hal ini ya, mari kita cari komunitas yang bisa menjaga kita untuk bisa berintegritas dan terus mengalami pemulihan dari Kristus setiap kali kita jatuh dalam dosa. Ya, sekian rekan-rekan untuk pertemuan kita pertama di dalam GCLC kita. Eh, saya serahkan selanjutnya kepada Niko ya. Oke, waduh, thank you Bang Abe untuk pemaparannya. Em, Kakak Abang, teman-teman, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kita masih punya waktu sekitar 30 menit untuk tanya jawab sebelum nanti ditutup lagi oleh Bang Abe. Apakah ada yang mau bertanya, mau open mic atau mungkin by chat? Bisa chatnya pribadi ke saya, bisa chatnya langsung di umum juga. Kalau misalnya mau anonim mungkin bisa chat pribadi. Aku Bisa persilakan kan Kak. bisa bertanya.
Ya, silakan, Bang, Ya, langsung saja. oke, baik. Ya, saya Victor dari Manado ya. Saya cuma mau nanya, bagaimana dengan kadang-kadang kan ada apa ya, kayak konselor seksual gitu ya, yang dia tuh kadang bisa menyarankan suami istri tuh untuk menonton video porno bersama gitu, untuk memancing gairah seksual. Dan saya punya teman juga yang memang dia rutin tuh menonton itu dengan suaminya gitu. Nah, gimana pendapat dari Pak eh, Abraham? Terima kasih. Langsung aja ya. Langsung Oke. aja, Bang. Ya, terima kasih Bang Victor untuk pertanyaannya. Jadi mungkin ini kita bisa kaitkan dengan Matius pasal yang kelima ya, bicara tentang eh, perintah jangan berzina. Kan itu kalau saya coba bacakan ya. Oke, Matius 5 ayat 27 sampai 28 saja ya. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Nah, jadi dalam hal ini eh, orang-orang pada waktu itu hanya fokus kepada perzinahan secara lahiriah, seperti hanya tadi kisahnya Filipiansi, mungkin ya. Nah, tetapi Tuhan Yesus memberikan pemahaman yang lebih mendasar lagi di balik dari perzinahan lahiriah itu. Itu perzinahan di dalam hati. Nah, jadi ketika dikatakan setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, artinya ketika ada seorang pria yang melihat wanita lain dan ingin menginginkan si perempuan itu buat dirinya, berarti dia sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Nah, jadi sedikit info juga, perzinahan itu, jadi kalau di Alkitab itu ada dua istilah yang digunakan yang kadang-kadang orang suka tertukar-tukar ya. Jadi antara perzinahan dan percabulan. Nah, kalau perzinahan itu dosa seksual yang dilakukan dalam konteks pernikahan. Orangnya sudah menikah. Itu perzinahan. Makanya kita sering dengar kata perselingkuhan. Nah, tapi kalau dosa percabulan itu lebih umum. Bisa jadi kitanya belum menikah dengan orang yang belum menikah juga atau sebaliknya. Dia menikah, tapi itu udah perzinahan juga ya. Misalnya percabulan secara umum, eh, tadi ya pornografi dan lain-lain itu bisa jadi lebih umum lagi, bukan hanya perzinahan ya. Nah, jadi dalam hal ini yang Tuhan Yesus tekankan adalah bukan hanya aktivitas lahiriahnya, tetapi yang di dalam hatinya. Atau dalam hal ini mungkin saya gunakan kata yang lebih sederhananya, imajinasi. Jadi, ketika seorang melakukan hubungan seksual, misalnya termasuk dengan pasangannya, tetapi di dalam imajinasinya, yang dia bayangkan adalah sosok yang ada di video porno, itu artinya dia sudah berzina. Jadi, pengkhianatan itu terjadi bukan hanya secara lahiriah, tetapi dalam imajinasi. Dan ini sedikit info saja, rekan-rekan. Eh, ini makanya akan bisa merembet kepada LGBT ya. Bahwa seseorang itu bisa mengalami dorongan seksual makin lama makin meningkat itu dari dengan kombinasi dua hal ini ya. Yang pertama adalah rangsangan fisik, yang kedua adalah imajinasi. Jadi dengan dua hal ini maka orang bisa sampai kepada puncak dorongan seksualnya sehingga laki-laki dengan laki-laki bisa terjadi, perempuan dengan perempuan bisa terjadi ketika dua hal ini tercapai rangsangan fisik dan imajinasi. Nah, demikian juga dalam hal tadi nonton film porno dan kemudian lakukan hubungan seks dengan pasangan. Jadi bisa terjadi si dua-duanya ini sama-sama merasa nikmat, tapi pertanyaannya yang diimajinasikan dalam pikirannya itu siapa? Pasangannya atau bukan? Nah, justru makanya kalau bagi saya berdasarkan ayat tadi, saya tidak merekomendasikan ya itu salah ya untuk suami istri nonton film porno. Jadi di balik kenikmatan seksual kan yang kita
fokuskan tadi adalah keintiman relasi ya. Jadi kita fokus kepada eh, ya udah nggak usah nonton film porno. Jadi ya itu justru malah berbahaya. Akhirnya apa? Ketika misalnya nih, pasangan saya makin lama makin jelek nih badannya nih, bagusan yang di video porno. Akhirnya apa? Makin sering lagi imajinasi tentang si orang yang di video itu memenuhi pikiran dan akhirnya makin tidak tertarik lagi kita dengan pasangan kita misalnya. Jadi mungkin itu ya untuk pertanyaannya. Ya, jawaban saya seperti itu. Oke, apakah sudah menjawab, Pak Ya, terima Victor? kasih, terima kasih. Oke, ada pertanyaan lagi Bang Abe dari chat. Aku Oh ya, coba silakan. simpulkan lah ya. Berarti sebenarnya inti pertanyaannya, menurut yang bertanya ini ada salah satu video pornografi yang sering diakses itu asal negeri Sakura katanya. Nah, pertanyaannya langsung intinya adalah gimana supaya umat, terutama umat Kristen, terbebas dari dosa pornografi, terkhususnya yang asal negeri Sakura ini, yang jelas mengacaukan kodrat ciptaan Allah sekaligus mengembalikan persepsi negeri Sakura dan hubungan seksualitas yang sejati sesuai dengan gambar dan rupa Allah seperti yang dijelaskan pada Injil Kejadian. Jika ada pemerintah melalui Komdigi akan membatasi konten pornografi yang meresahkan umat, bagaimana sikap sebagai seorang Kristen terhadap kebijakan baik dari Komdigi dalam pembatasan konten pornografi? Hmm. Ya, sebenarnya yang negeri Sakura itu salah satu contoh aja ya. Oke, oke. Iya, sebagai nggak tahu saya wibu apa enggak ya, mungkin Niko lebih tahu. Iya, ya saya nggak tahu saya wibu apa enggak, tapi ya negeri Sakura ya buat saya sih seringkali konotasinya kepada manga dan anime ya. Meskipun ya kadang-kadang manga dan anime itu cewek-ceweknya baju-bajunya cukup seronok juga sih. Cuma untuk eh, persepsi negeri Sakura sebagai penghasil video porno ya sebenarnya sih nggak hanya nggak hanya negeri Sakura ya, mungkin negeri-negeri yang lain juga. Dan negeri Sakura kan bukan hanya terkenal dengan video pornonya, tapi juga dengan otomotifnya ya. Banyak mobil juga masih mobil Jepang gitu. Nah, eh, kalau yang bagi saya sih tetap memang dalam hal ini untuk persepsi tentang negeri Sakura ya kita ya mungkin ini lebih kepada perluas wawasan saja tentang negara tersebut ya, bahwa mereka punya banyak hal yang lain lagi yang bisa kita lihat. Nah, terus eh memang dalam hal ini eh bicara tentang videonya mungkin ya. Saya langsung kaitkan dengan pertanyaan nomor dua saja ya, bahwa eh kalau seandainya Komdigi membatasi akses eh, masyarakat terhadap video porno, film porno atau situs porno, di satu sisi itu baik, di satu sisi itu baik. Eh, Tidak ada masalah dengan itu, kita perlu mendukung. Nah, tapi memang kalau kita kembali kepada penjelasan saya, ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, manusia akan mencari berbagai cara, lakukan berbagai cara untuk mencari pemuasan nafsu seksualnya. Ya dalam hal ini ya, nafsunya, salah satu nafsu seksualnya. Sehingga pasti ada aja tuh, apalagi orang Indonesia itu jago-jago loh ya, untuk nge-crack ya, untuk bisa ngebobol apa eh, keamanan-keamanan dari situs-situs seperti itu ada aja bisanya. Nah, jadi justru eh, saya nggak tahu nih, kalau nggak salah Martin Luther ya, banyak yang bilang ini quotes dari Martin Luther. Dikatakan begini, kamu tidak bisa mencegah burung, kamu tidak bisa mencegah burung terbang di atas kepala kamu, tapi kamu bisa mencegahnya bersarang di rambutmu. Jadi, kalau kita kaitkan dalam diskusi kita ini, kita nggak bisa cegah video porno itu bisa tiba-tiba masuk ke FYP kita, atau tiba-tiba kita buka situs tertentu, ada iklan atau potongan gambar tertentu yang seronok. Kita nggak bisa cegah kadang-kadang ya. Termasuk misalnya di pinggir jalan tiba-tiba, apalagi kalau di luar negeri mungkin ya, iklan-iklan yang dengan eh, hal-hal yang cukup misalnya soft porn tadi, kita nggak bisa cegah itu bermunculan. Yang bisa kita lakukan adalah jangan biarkan itu bersarang di kepala kita.
bersarang di rambut kita, mengisi ingatan kita terus-menerus. Maksudnya ketika itu muncul ya sudah, jangan dipelihara, jangan diteruskan, jangan dirawat begitu. Jadi kalau misalnya Kom Diki melakukan hal tadi baik, tapi kalau enggak ya nggak apa-apa juga. Bagiannya kita adalah ketika hal itu muncul, respon kita seperti apa. Nah, pernah ada satu cerita teman-teman sekalian. Jadi di sebuah sekolah tinggi teologi, tapi ini di luar negeri ya. eh, Kejadiannya sudah lama, jauh sebelum pandemi. Jadi di satu sekolah tinggi teologi di luar negeri, di satu seminari di luar negeri itu, mahasiswa bisa menggunakan internet di kamar masing-masing. Nah, pihak kampus punya adminnya dan tahu situs-situs apa yang diakses oleh para mahasiswa. Nah, kemudian diceklah para mahasiswanya ternyata banyak yang mengakses situs porno. Nah, akhirnya adminnya lapor nih ke pihak dewan dosen. Ini gimana ya? Ini pada ngakses situs porno nih. Mau dibatasin nggak ya? Mau dipasang apa namanya ya? Apa namanya? Firewall atau apa? Mungkin Nicole lebih jago ya. Ya gitu lah, semacam itulah. Anak BINUS biasanya pada tahu ya gitu-gituan. Nah, jadi ada usul seperti itu. Nah, tapi akhirnya ketua STT-nya bilang nggak usah. Justru di situ mereka dilatih untuk benar-benar, bukannya kita membatasi mereka untuk tidak ketemu godaan dan pencobaan, tapi justru mereka sedang digodok untuk ketika ada godaan dan pencobaan di depan mata, apa responmu? Apa yang mau kamu lakukan? Nah, jadi rekan-rekan ya dalam hal ini ya kita tidak bisa batasi ya, tidak bisa cegah. Yang bisa kita lakukan ketika itu muncul, respon kita apa? Ya itu ya. Oke, thank you. Tapi apakah sudah menjawab? Oke. Ini ada yang raise hand ternyata ya. Eh, Kak Sinta, apakah mau bertanya Kak Sinta? Ya, Atau halo, selamat malam. Malam, Bang Abi. Malam, Langsung ya aja malam ya. Sinta. Ya, Ya, secara statistik, pria itu lebih banyak mengalami kecanduan pornografi dibanding perempuan ya. Itu fakta ya, dan data. Nah, betul. menarik tadi Bang Abi mengkaitkan kecanduan pornografi ini adalah semacam manusia kehilangan intimasi dengan Allah. Nah, ini menarik. Eh, Jika dikaitkan dengan gender, jika dikaitkan dengan jenis kelamin ya, Hmm. kenapa lebih banyak pria yang mengalami keterpisahan itu dengan Allah ketimbang wanita? Apakah ini semata-mata karena tubuh lelaki didesain dengan hormon testosteron atau libido yang lebih tinggi dibanding wanita, atau ada penjelasan lain nggak Bang yang lebih masuk ke akal aku nih? Kenapa masih pria gitu yang secara statistik lebih mudah terjerumus dalam dosa pornografi? Walaupun tidak dipungkiri secara prevalensi juga ada kecenderungan perempuan juga sekarang menyukai hal-hal yang berbau semacam itu. Itu aja Bang, makasih. Oke, thank you Sinta untuk pertanyaannya. Mungkin saya pakai tadi ya slide saya yang oke, sebentar. Nah, ini ya. Jadi kalau kita pakai bantuan dari segitiga cinta ini, kan kita itu melihat bahwa cinta itu punya tiga segi, intelektual, seksual, emosional. Nah, tadi seperti saya sampaikan sebelum bagian ini, biasanya terjadi ini nih, cowok nih begini. Jadi secara, memang ini karakteristik cowok ya. Inilah keunikannya cowok gitu. Bagaimana cowok itu cepat sekali tergoda secara seksual dan cepat sekali selesai dorongan seksualnya setelah itu terlampiaskan atau terpuaskan. Nah, beda dengan wanita, dengan perempuan, lebih lambat untuk terdorong secara seksual, tapi ketika sudah sampai kepada dorongan seksualnya itu lebih lama selesainya. Nah, jadi kita bisa lihat memang itu eh, apa namanya ya, rancangan Allah atas setiap individu itu baik laki-laki dan perempuan itu memang beda. Dan justru memang disinilah tantangannya. Bukan maksudnya Allah mendesain manusia atau Allah mendesain cowok untuk lebih mudah jatuh dalam dosa seksual ya, tetapi karakteristik cowok dalam hal ini itu menjadi sarang empuk bagi dosa untuk menjatuhkan para laki-laki. Jadi ibaratnya kecenderungan ini bukan suatu hal yang berdosa,
bahwa cowok lebih mudah terdorong secara seksual. Tetapi karakteristik inilah yang menjadi celah untuk dia jatuh dalam dosa, gitu. Jadi makanya ya ini ya, secara secara apa ya, karakteristiknya, karena cowok lebih mudah terdorong secara seksual, maka ya godaan-godaan yang berbau seksual lebih mudah untuk menyerang para laki-laki, gitu. Ibaratnya seorang yang eh, misalnya kayak saya ya, saya ini meskipun dulu pernah ngerokok pas SMP, tapi ya saya bisa dengan mudah meninggalkan itu ketika saya sudah SMA dan juga kuliah, karena saya waktu itu nggak terlalu sekecanduan itu terhadap rokok. Nah, lain dengan beberapa teman saya yang bisa ngerokok sampai berbungkus-bungkus. Untuk lepas dari itu susah banget. Dan yang kedua, ada juga satu teman kuliah saya yang ternyata dia itu kecanduan rokok, udah diomelin, padahal ya ini Kristen ya, masih Kristen, udah dikritik, udah dibilangin, sampai ditegur, dan dia terang-terangan ngerokok di depan kakak-kakak eh, persekutuan yang senior. Sampai akhirnya ketika dijumpai secara pribadi, dia bilang itu pelarian dia terhadap godaan seksual yang dia hadapi, gitu. Jadi artinya dia berusaha untuk tidak jatuh dalam dosa yang satu, cuman ya jatuh kepada dosa yang lain. Cuman jadi dari sini yang kita lihat adalah eh, tantangan, dan ini karena memang dia waktu pas SMA, ya maaf nih jadi cerita orang ya. Waktu di SMA itu dia cukup penasaran, cukup jiwa petualang sampai-sampai dia main ke pelacur, bahkan masih SMA tuh sampai main ke pelacuran. Nah itu kenikmatan itu nagih terus sampai akhirnya susah buat dia lepas. Nah cuman maksud saya begini, kalau fokus kepada rokoknya dulu saja, buat saya meninggalkan kebiasaan merokok itu cepat. Nah, buat si kawan ini, meninggalkan kebiasaan rokok itu susah, lambat, gitu. Nah, jadi mungkin di sini yang kita bisa lihat ya, kalau tadi pertanyaan dari Sinta, ya memang eh, karakteristik cowok itu memang membuatnya ibaratnya apa ya, mudah tergoda terhadap dosa seksual, gitu. Meskipun nggak harus jatuh ya, tapi mudah. Semoga ini cukup membantu ya. Nah, ini maaf ya Bang Niko, lanjutannya gini Bang. Kan tadi Bang Ya, Abe Kak. bilang bahwa dosa pornografi itu karena manusia kehilangan keintiman dengan Allah. Sehingga manifestasinya dalam bentuk pornografi. Correct me if I'm wrong ya Bang Abe ya. Hmm. Tapi bagaimana kalau itu dialami oleh perempuan? Diinjawantakannya seperti apa nih bentuk kehilangan intimasi dengan Allah? Soalnya aku, circleku sekarang dipenuhi banyak teman-teman ateis, agnostik, dan mereka yang kehilangan hubungan pribadi dengan Allah, tapi mereka tidak merasa, bukan tidak merasa ya, tapi mereka tidak sampai terjerumus dalam pornografi karena ya buat mereka seksual itu bukan suatu kebutuhan biologis gitu. Makanya dari itu kan Bang Abe kenal laki-laki nih, jadi aku butuh mungkin teman-teman yang lain juga bisa diskusikan wujud kehilangan intimasi dengan Allah buat perempuan itu apakah sama juga dengan pornografi atau dalam bentuk lain? Itu aja sih Bang. Oke, oke. Thank you. Ya, jadi dalam hal ini kehilangan intimasi dengan Allah itu mungkin kita perlu bedakan ini secara spiritual ya. Jadi kita itu didesain, dirancang untuk punya keintiman relasi dengan Allah secara spiritual. Kalau secara seksual nggak mungkin ya. Secara secara fisikal juga nggak mungkin. Allah kan roh. Nah, tapi kenikmatannya, kenikmatan seksualnya yang dicari oleh manusia itu semacam seperti cicipan dari kenikmatan ketika kita berelasi dengan Allah secara penuh, secara melimpah ketika nanti ya kita berjumpa dengan Allah muka dengan muka, gitu. Nah, jadi kehilangan keintiman relasi dengan Allah itu secara spiritual ya. Sehingga kalau bicara tentang teman-temannya Sinta yang agnostik dan ateis itu nggak langsung mereka cari pemenuhannya lewat pornografi. Cuma maksudnya kehilangan keintiman relasi spiritual dengan Allah itu nanti pelampiasannya kepada hal-hal lain. Nah, salah satunya pornografi. Tapi di balik kecanduan pornografi, yang dicari adalah keintiman
dengan Tuhan dan dengan sesama gitu. Iya ya, ini ada catatan dari Kak Horasman tuh bagus tuh Bang, dibaca tuh Bang. Setuju tuh, setuju. Bentuk Oh, bentuk oke. bentuk bentuk mencari intimasinya yang lain. Oke, itu aja. Makasih Bang Abe, makasih Bang Niko. Oke, sama-sama. Thank you. Oke, ya tadi ada pendapat ya dari Bang Horasman ya. Oke, Bentuknya oke. kalau pribadi kita seperti menonton drakor atau romance komedi katanya seperti itu Bang. Iya, ya. Nah, itu justru Oke. menarik ya. Ini sebenarnya seperti yang tadi segitiga cinta itu ya. Kalau yang cowok umumnya ke seksual, kalau yang cewek umumnya yang ke emosional. Karena biasanya kan film-film drakor itu kan yang dimainin kan unsur emosionalnya ya. Kedekatan relasinya, ini berantem, ini kok susah didapet, ini dijutekin, tiba-tiba udah deket muncul saingan. Jadi ya kecanduannya mungkin sama, tapi mungkin ekspresinya beda ya. Yang satu lebih kepada emosionalnya, perasaannya, yang satu kepada seksualnya. Oke, thank you. Ini Bang Horsman. Mm. Oke, thank you diskusinya. Ada lagi yang mau bertanya ke Kak Abang? Atau mau berpendapat menanggapi mungkin diskusi tadi? Oke, sepertinya sih sudah tidak ada ya. Ya, Aku ini tapi mungkin yang apa teman-teman ateis dan agnostik oke. aseksual saya em, saya kurang tahu ya apakah memang mereka benar-benar tidak tertarik kepada secara seksual ya kepada orang lain. Seharusnya sih ada ya, seharusnya sih ada. Dalam kadar tertentu harusnya sih ada. Cuma mungkin mereka tidak menceritakan atau tidak atau mungkin itu tidak mendominasi dia ya. Karena biasanya gini, kalau yang maaf ini agak lebih agak melebar ya. Orang ateis itu bisa macam-macam sih ya. Ada memang secara kognitif tidak percaya Tuhan, bahwa kehadiran Tuhan itu tidak rasional. Atau yang kedua ya ateis praktis ya, karena ibaratnya ya, saya nggak mau ada sosok Tuhan, saya pengen menikmati hidup, pengen menikmati apa yang saya cari. Nah, tetapi ada juga ateis karena hal yang ketiga, yaitu karena penderitaan, kedukaan. Entah itu penderitaan atau kedukaan yang dia alami, keluarganya alami, atau yang orang lain alami. Jadi tidak jarang ketika orang melihat penderitaan atau mengalami penderitaan, yang mereka soroti adalah Tuhan di mana ketika penderitaan ini terjadi. Sehingga ya mungkin itu ibaratnya apa ya? eh, Hal-hal yang berbau seksual nggak terlalu mendominasi dia karena ada hal-hal yang emosional yang sedang menguasai dia. Gitu. Mungkin ya. Eh, jadi kenapa hal-hal berbau seksual tidak menjadi topik mereka? Mungkin ada pergumulan kepahitan tertentu terhadap Tuhan yang menguasai emosi mereka. Oke, Oke, thank you Bang Abe. ya, sama-sama. Apakah ada lagi kakak abang yang ingin bertanya? Sepertinya sih sudah semua ya. Nanti eh, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, materi ini akan dilanjutkan lagi hari Rabu depan, kakak abang. Jadi jangan lupa hadir. Dan mungkin sebelum nanti akan ada beberapa pengumuman, mungkin dari pengurus kita tutup dalam doa dulu kali ya, Bang Abe. Aku minta Bang Abe untuk boleh menutup dalam doa untuk GCLC malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk pertemuan kami pada malam hari ini di hari pertama. Kiranya di dalam hari pertama ini kami bisa belajar untuk bersyukur dan merayakan pemberian Tuhan yang indah. Salah satunya adalah seksualitas buat setiap kami. Engkau menciptakan kami unik, baik laki-laki maupun perempuan, dan Engkau juga menganugerahkan hasrat seksual kepada setiap kami, dan itu menjadi sarana untuk kami bisa mencicipi anugerah keindahan dan keintiman dengan Tuhan. Biarlah ini menjadi sebuah hal yang kami bisa gunakan dengan bijaksana, dengan penuh tanggung jawab dan penuh sukacita. Walaupun mungkin kami bergumul hal ini dalam hal dosa seksual di dalam berbagai bentuknya, kiranya Tuhan juga menolong kami untuk menang
dengan kami berfokus kepada Kristus yang telah mematahkan belenggu dosa, yang juga telah menghapus segala dosa kami, yang menjadi teladan kami dan juga sumber kepuasan kami. Sehingga setiap kali kami jatuh dan gagal, biarlah Kristus terus memulihkan kami. Kristus memakai tubuhnya, tubuh Kristus, gerejanya, komunitas Kristen di dalam hidup kami untuk mengangkat kami kembali, ataupun juga memakai kami untuk mengangkat teman-teman kami yang sedang jatuh dan bergumul. Inilah doa kami Bapa. Tuhan juga yang pertemukan kami di minggu depan untuk kami bisa semakin diperkaya lagi dalam memandang seks sebagai anugerah Tuhan, dan kami bijaksana di dalam menghadapi setiap godaan dosa yang mencoba untuk menyelewengkan anugerah Tuhan yang indah ini. Sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain, tetapi kiranya penyertaan dari Allah Tritunggal terus-menerus menaungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, termasuk atas hambamu dan juga Niko yang telah menjadi MC dan moderator pada hari ini. Amin.